warga yang meninggal dan banyak yang terpapar COVID. Ya, yang meninggal dalam 2 minggu itu hampir 7. Ya 7, bukan hampir 7. Yang terpapar 46 keluarga. Oke. Nah, baiklah, saya juga ingin kenalan walaupun sudah ada nama masing-masing, nama instansi asal ya. Silakan mulai dari Pak Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Reza, asal instansi dari RSUD Wakai. Oh, Wakai ya. Oke, RSUD Wakai. Berarti direkturnya itu Ibu Anu ya? Ibu siapa? Dr. Willis. Direktur. Iya, Willis ya, Ibu Dokter. Oke, lanjut Ibu Nurul. Bu Nurul, silakan. Dari mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak dengar Bu Nurul. Halo. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Nurul Hikmah Hidayah, asal instansi saya Puskesmas Dataran Bulan. Dataran Bulan, aduh. Jauh-jauh dari Wakai. Dataran Bulan. Oke, makasih. Lanjut Ibu Nur. Ya. Halo. Ya. Ya, assalamualaikum. Didekatkan anunya. Ini, dideketin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nur Afni, asal instansi dari Puskesmas Pasokan. Puskesmas mana? Puskesmas Pasokan, Pak. Daerah mana itu? Di Daratan Pasokan, atau laut? laut, Pak, di pulau. Oh, pulau. Iya. Oke, makasih Bu Nur. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Lanjut Pak Al-Kausar. Mohon izin, makasih Pak. Suara saya jelas. Ya. Perkenalkan, nama Jelas, saya Al-Kautsar Aulia Hasmar, asal instansi Rumah Sakit Umum Daerah Wakai, Pak. Terima kasih. Pakai juga sama dengan Pak Pami ya. Iya Pak. Oke, lanjut. Makasih, Pak. Oke, makasih. Lanjut Iya, Bu Pak. Agnes. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agnes Tio, asal Oh, instansi di situ. Nah, oke. Sudah. asal instansi Rumah Sakit Umum Daerah Wakai, Pak. Pakai juga. Terima Oke. Oke. Lanjut Ibu Musdalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Musdalifah, asal instansi dari Puskesmas Lebiti. Gitu. Di pulau juga itu ya? Iya Pak, Kepulauan Togean Pak. Oke. Lanjut Ibu Ayu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jibrail Ayu Tomusu, AMDKEP, asal instansi dari Rumah Sakit Umum Daerah Wakai. Terima kasih. Oke. Oke, makasih Bu Ayu. Lanjut Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Dina Frigina Stuti, asal instansi Rumah Sakit Umum Daerah Wakai. Oke, makasih. Lanjut terakhir Ibu Meti. Ya. Suaranya belum didengar. Izin Pak, kedengaran Pak? Ya. Kedengaran. Perkenalkan Pak, nama saya Meti Hambari, asal instansi dari Puskesmas Wakai. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Ada ke-9 ini orang kesehatan ya. Yang di Puskesmas 3 orang, yang selebihnya Wakai ya, rumah sakit. Oke. Kemarin yang agenda 1 siapa yang bawakan?
Pak Muhtar, Pak. Pak Muhtar, Pak. Pak Muhtar. Oke. Opa. Jadi sudah, iya Opa sudah dapat ini ya, analisis isu ya kemarin. Oke. Jadi agenda 2 ini sebetulnya melanjutkan agenda 1, terutama analisis isu kontemporer. Nah, jadi di dalam pelaksanaannya nanti, sebelum kita mereview, adik-adik nantinya akan melanjutkan analisis isunya. Isunya apa, kemudian di breakdown dengan gagasannya apa, di breakdown dengan kegiatan-kegiatan dan tahapan kegiatan. Nah, di tahapan kegiatan inilah yang nantinya kita kaitkan dengan nilai-nilai dasar ASN. Ya, ketika adik-adik melayani pasien, misalnya kegiatan melayani pasien, misalnya tahapan kegiatannya adalah memberikan edukasi, memberikan obat, misalnya ya. Nah, kemudian maka di tahapan edukasi ini kita kaitkan dengan nilai-nilai aneka. Di dalam edukasi tentunya ada nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika, komitmen mutu, dan anti korupsi. Ya, sebagai gambaran awal, ketika kita mengedukasi pasien tentang bagaimana tata cara meminum obat misalnya, maka yang pertama terkait dengan akuntabilitas. Kenapa akuntabilitas? Karena saya bertanggung jawab atas pasien ini, atas keselamatannya, sehingga saya memberikan edukasi bagaimana cara minum obat yang benar. Ya, saya edukasi ini terkait dengan nasionalisme. Kenapa nasionalisme? Karena saya tidak membedakan pasien dari mana asalnya, apakah dia keluarga saya atau tidak, ya, apakah dia kaya atau miskin. Saya memberikan rasa keadilan di sini sehingga nasionalisme itu muncul. Kemudian ketika saya mengedukasi tentunya terkait dengan nilai etika. Kenapa etika? Karena saya mengedukasi, berkomunikasi dengan pasien secara sopan dan santun, memenuhi standar operasional prosedur, memenuhi aturan-aturan yang ada sesuai SOP yang ada. Ya, kenapa komitmen mutu? Karena saya akan meningkatkan pelayanan ini yang bermutu, ya, baik sisi kualitas maupun kuantitas. Ya, dari sisi kualitas tentunya bagaimana kita perhatian terhadap pasien. Dari sisi kuantitas, saya harus disiplin untuk melaksanakan tugas-tugas saya sesuai dengan jam-jam yang sudah ditentukan, memberi obat ke pasien, mengedukasi, dan sebagainya. Kenapa anti korupsi? Saya tidak mengharapkan imbalan apapun dari pasien. Saya tulus, saya jujur untuk mengatakan yang sejujurnya dengan tata cara bagaimana meminum obat. Ya, itulah gambaran yang dapat kita ambil dari nilai-nilai dasar PNS ya, atau ASN. Nah, jadi adik-adik kalau di ujian rancangan nantinya juga mengalir saja seperti apa yang Bapak barusan menjelaskan secara umum gitu ya. Tentunya adik-adik menjelaskannya secara detail karena adik-adik punya ilmu kesehatan. Tentu bahasanya lebih bagus dari bahasanya Bapak, kan? Ya, jadi yang di room ini anak-anak saya semua ini, bukan adik-adik sebetulnya. Anak-anakku semuanya ya, karena anaknya Bapak juga kelahiran 95 gitu ya. 95, 98 gitu. Oke, jadi semua ini anak-anakku, tapi karena kita di forum kerja sehingga saya memanggil Bapak dan Ibu gitu. Tapi saya biasa lebih suka adik-adik, kalau Bapak Ibu ini kok formal sekali gitu. Padahal ini anak-anak saya gitu ya. Yang penting di hati kita saling menghormati, tidak ada
di hati saya merendahkan orang lain, tidak, justru mengakrabkan gitu ya. Oke, baiklah, kita akan share screen ya. Oke. Pendalaman agenda 2, ya aneka. Oke. Ya, dasar hukum ini biasanya adik-adik naruhnya di latar belakang ya. Ya, berdasarkan Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN, Peraturan Nomor 11/17 tentang manajemen, Peraturan Nomor 1/2001 tentang pelatihan dasar pegawai negeri sipil, Keplan Nomor 93 tentang penyelenggaraan, dan Keplan 94 tentang kurikulum. Ini dasar kita melaksanakan laksar ini, ya, mengacu pada dasar hukum ini. Jadi kita tidak melakukan laksar CPNS ini ya semaunya BPSDM Sulawesi Tengah, tapi berdasarkan LAN ya, Lembaga Administrasi Negara, yang memberikan koridor-koridor di dalam pelaksanaannya. Oke. Mata pelatihan apakah yang ada dalam agenda 2 ini? Aneka ya. Oke. Tujuan kurikulum dari agenda 2 adalah membekali peserta dengan menginternalisasikan nilai-nilai dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional. Jadi di tujuan nanti juga sekali lagi saya selalu mengarahkan ke rancangan, karena output dari pembelajaran ini adalah adik-adik bisa membuat rancangan dengan baik. Dikatakan profesional ketika kita menginternalisasikan aneka sebagai pelayan masyarakat yang meliputi akuntabilitas dan seterusnya ini. Oke, lanjut. Ya, fungsi ASN. Ya. Jadi, sebelum kita lanjut, tentunya di dalam bentar. Oh ya, oke. Di dalam fungsi seorang ASN itu ada 3 kan. Ini sudah didapatkan ya, ini mengulang kembali saja: pelaksana, pelayan, dan perekat. Melaksanakan tugas-tugas, melayani dengan baik. Jadi kita ini baik di lingkungan kantor maupun di lingkungan rumah menjadi perekat dan pemersatu. Jangan kita PNS yang suka susupo gitu ya. Ya, tapi kalau adik-adik kesehatan itu kayaknya nggak sempat deh susupo ya. Pasiennya banyak gitu ya. Bahkan melebihi kapasitas gitu ya. Mau marah sebetulnya kalau pasiennya terlalu berlebih, tapi nggak bisa, karena bagaimanapun dongkolnya hati kita harus menampakkan senyum. itu pekerjaannya dari adik-adik kesehatan. Sehingga perekat dan pemersatu. Oke. Oke, yang pertama, apa yang saudara dapatkan dari pembelajaran MUUC? Gitu ya. Oke. Saya stop dulu. Ya, kita mereview kembali MUUC ya. Ya. Apa yang bisa didapatkan dari MUUC selain ceritanya Bapak yang pertama tadi?
Ya tentunya adik-adik juga punya kata kunci lah, walaupun nggak semuanya gitu ya. Nah, tapi punya kata kunci lah, apa sih setelah saya membaca MUC itu nilai-nilai apa sih yang saya dapat gitu ya. Ya, oke, silakan Ibu Hikmah mungkin bisa memberikan komentar ya. Ya, kata kuncinya saja. Iya, MUC tentang aneka itu apa saja sih yang didapat gitu. Ya, nilai-nilai apa-apa. Oke. Terima kasih. Baik. Ya, mengalir aja ya adik-adik. Kalau misalnya, oh ya, ini Bu Ayu Raisen ya. Oke, habis Ibu Hikmah ya. Kita saling menambahkan di room ini. Kita nggak usah takut, nggak usah apa, enjoy saja. Santai tapi tujuan tercapai. Kalau Bapak sukanya gitu. Oke, silakan Bu Hikmah. Baik, terima kasih Pak. Di aneka yang Mic-nya didekatkan ke. Halo, tes. Ya, sudah didengar. Terima kasih Pak. Untuk di aneka ada akuntabilitas. Seingat saya akuntabilitas itu pertanggungjawaban, sedangkan yang korupsi ini penyuapan Pak. Ya, terima kasih, mungkin itu saja. Oke. Akuntabilitas itu pertanggungjawaban, anti korupsi itu salah satu contohnya penyuapan. Oke, makasih Bu Hikmah. Silakan Bu Ayu menambahkan. Ya, baik. Izin mau menambahkan Pak tentang apa saja yang telah didapat pada saat MOC atau pembelajaran mandiri terkait dengan aneka. Nah, pada saat belajar tentang MOOC di sana diajarkan bahwa bagaimana menjadi seorang ASN yang baik terkait dengan akuntabilitas, apa yang kita perlu pertanggungjawabkan sebagai seorang ASN. Kemudian kita juga belajar bagaimana untuk menerapkan nilai-nilai nasionalisme, rasa cinta kita kepada tanah air dengan cara tentu mengabdi kepada negara selaku sebagai ASN. Kemudian di sana juga diajarkan bagaimana etika kita sebagai seorang ASN, bagaimana kita menjaga perilaku, tutur kata kita dalam menjalankan tugas-tugas kita sebagai seorang ASN. Kemudian ada komitmen, bagaimana kita berkomitmen untuk menjadi ASN yang baik, untuk menjaga nama baik bangsa dan negara, mempertahankan bangsa dan negara melalui profesi kita masing-masing sebagai seorang ASN. Kemudian anti korupsi, tentu kita tidak boleh terlibat dalam perilaku korupsi atau kita menentang yang namanya korupsi. Ya, baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Ayu. Mengingatkan bagaimana ya apa yang kita lakukan sehubungan dengan nilai-nilai ASN yang kita kenal dengan aneka gitu. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Ya, ini Ibu Agnes. Silakan. Baik, terima kasih Pak izin menambahkan. Akuntabilitas itu kan kewajiban pertanggungjawaban yang harus kita capai. Terus nilai-nilainya itu kita harus mampu mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan tugas dan tanggung jawab. Kemudian memperlakukan kalau saya kan kerja di rumah sakit, pasien atau warga negara itu dengan adil dan tidak membeda-bedakan. Kemudian kalau korupsi itu contohnya dia gratifikasi sih Pak, dan nilai seorang ASN itu harus bebas dari yang namanya korupsi, dan korupsi yang paling sering ASN lakukan dari waktu Pak. Oke. Makasih Bu Agnes. Ya, satu lagi ya.
satu lagi dari teman-teman, silakan. Nanti kita lanjut. Oke, silakan Ibu Meti. Ya, terima kasih buat waktu dan kesempatannya Pak. Hanya ingin menambahkan Suaranya ini dikerasin. Pakai earphone enggak? Nah, ya. Ya, terima kasih Pak buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Hanya ingin menambahkan saja dari jawabannya teman-teman yang lain untuk melengkapi saja bahwa di emosi kita tahu bersama tentunya banyak sekali pelajaran yang boleh kita ambil. Kalau kita lebih fokuskan ke pembahasan kita untuk agenda yang saat ini, seperti tahu bersama bahwa akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawabannya kita dalam menjalankan amanah yang diberikan kepada kita agar terwujudnya nilai-nilai publik. Nah, kita tahu bersama bahwa nilai-nilai publik ini artinya kita sebagai ASN bisa menempatkan diri kita dalam mengambil sebuah keputusan secara tepat dan benar, kemudian kita juga tidak terlibat dalam politik, berlaku secara adil, mungkin ada nasionalisme juga di dalam, dan bagaimana kita bekerja secara konsistensi dan dapat diandalkan dalam sebuah instansi dan dimanapun kita berada. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih adik-adik semuanya ya yang telah mengingatkan kembali ya. Jadi masuk di room ini sudah ada dasar semua bahwa aneka ini seperti ini kan maksudnya. Kadang kita tidak menyadari bahwa sebetulnya yang kita lakukan itu penuh dengan nilai-nilai, cuman tidak terfikirkan ke sana. Setelah ikut Latsar baru ternyata apa yang saya lakukan itu syarat dengan nilai-nilai dan itu harus saya pertahankan ya. Oke. Menyebutkan nilai-nilai sudah, bagaimana saudara mengaktualisasikan nilai dasar PNS di poin 3 ini mengaktualisasikan nilai-nilai. Nah, tentunya adik-adik sudah ya menjalankan tugas sesuai dengan SOP itu akuntabel, ya, mengedukasi pasien, kemudian meningkatkan pengetahuan, ikut workshop, itu semua untuk peningkatan mutu sudah teraktualisasi. Tetapi di dalam rancangan aktualisasi ini adik-adik lebih membidik ya, mencari permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita sesuai dengan tugas pokok kita, sesuai dengan apa yang kita lakukan sehari-hari di unit atau apa ya, bagian di mana tempat kita ditempatkan ya, di poli mana gitu, di bagian mana. Walaupun sama-sama di Rumah Sakit Wakai tentunya punya tugas yang berbeda-beda, sehingga analisis permasalahannya juga berbeda antara satu dengan lainnya. Ya, ini mengulang kembali akuntabilitas ya, merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab. Ini kan bisa dibaca ya. Ya, nilai-nilainya ini sebentar ya. Oke. Ini sudah ada, saya ingin share yang lainnya saja. Saya lebih suka ke aplikasinya ya adik-adik ya. Kalau teori-teori kan sudah di OMOC, kemudian di PowerPoint ini bisa adik-adik baca gitu ya. Saya ini anak bimbingan saya ya di Donggala, orang kesehatan juga ya di Puskesmas.
Oke. Oke, yang didapatkan di MUU sih mungkin nilai-nilai ini ya. Oh, ini nasionalisme. Ya, patokannya kalau akuntabilitas itu ada 9 nilai. Ya, ada kepemimpinan, ada transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Ya, oke. Oke. Nah, ini ada indikatornya. Ketika adik-adik nanti misalnya membuat transparansi, yang dimaksud transparansi itu apa gitu ya? Keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Misalnya ini keadilan, ini tanggung jawab, kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja, berarti juga berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Jadi inilah yang nilai indikator dari akuntabilitas. Jadi akuntabilitas ini ada 9. Ya, kalau menurut adik-adik ada berapa? Kalau adik-adik nanti yang didapatkan ada berapa, maka adik-adik tambahkan ini. Ya, nanti saya kasih ini ya. Saya kasih ini. Saya kirim untuk adik-adik untuk acuan ya. Jadi tidak harus persis sama ini, tapi inilah salah satu acuan. Jadi kalau saya sih nilai akuntabilitas itu 9. Nasionalisme 5. Ya. Kalau etika itu 14. Komitmen mutu ada yang bilang 4, ada yang 5. Kemudian anti korupsi jelas 9. Ya. Oke, ini akuntabilitasnya. Ini nilai indikator nasionalisme ada 5 ya. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Oke, etika. Ya, nanti Pak Ketua, siapa ketua kelompoknya di sini? Mohon izin, Ketua saya, kelompoknya Pak. di sini siapa? Saya, Pak. Saya Muhammad Fahmi Reza. Pak Fahmi ya. Ya. Nanti kirim nomor HP-nya ke saya kasih ini. Ya, 0852 HP saya. Ya, Pak. 0852 Iya. 9285 Iya. 2658. 2658. Baik, Pak. Terima kasih. Coba disebutkan. 0852 9285 2658. Ya, kirim ke WA saya. Baik, Pak. Ya. Terima kasih. Dan adik-adik juga saya pikir juga sudah punya referensi lainnya tentunya ya. Bukan hanya dari saya, tentunya dari teman-teman yang di kabupaten lain yang sudah melaksanakan Latsar ini di Parigi, Provinsi, Donggala, dan Sigi. Nah, adik-adik juga bisa mencari referensinya dengan teman-teman atau kawan-kawan yang ada. Yang jelas, pada saat adik-adik ditanya kenapa pakai ini, maka adik-adik juga menjawabnya dari MUUC, dari fasilitator, Widya Iswara, dari teman-teman bilang. Terus kemudian inilah yang menurut saya paling pas ya. Ya harus ada penjelasannya. Jadi kalau kita menulis sesuatu juga ada dasarnya. Ya walaupun kita ya kasarnya nyontek-nyontek tapi kita punya dasar. Ya nggak asal nyalin gitu ya. Jadi ini di nilai dasar etika ada 14 sih kesepakatannya ya. Kemudian komitmen mutu ada 4 ini ya. Ada juga yang bilang 5 ditambahin kreatif. Ya, ada yang 5. Kalau ini fleksibel aja, boleh 4, boleh 5. Tapi kalau saran saya 5 lah ya, yang terbaru. Dan anti korupsi tetap 9 dari dulu.
Oke, ini sehubungan dengan aneka. Oke. Kalau ini tadi akuntabilitas, nasionalisme, udah deh. Langsung aja kita praktek aja ya. Oke. Oke. Ya, jadi saya dari awal sudah bilang adik-adik kita diskusi aja. Ya, bagaimana sih bayangan adik-adik tentang isunya, gagasannya, kemudian kegiatan dan tahapannya, rencananya seperti apa. Sudah ada bayangan nggak adik-adik gitu ya. Jadi saya akan tanya satu persatu, isu yang diambil kira-kira apa, gagasannya apa, dan kegiatan-kegiatannya apa, atau tahapan-tahapan kegiatannya apa. Ya, saya kasih contoh lagi. Ibu Istia tadi ya. Lalu sudah punya bayangan sekarang. Ya, kayak ini isunya apa? Kurangnya pengetahuan orang tua balita dan kader tentang stunting. Gagasan pemecahan isu gerakan cantik. Ya, kegiatannya apa saja supaya gerakan ini berjalan, kegiatannya 1, 2, dan seterusnya. Tahapannya apa? Ini yang intinya saja ya, jangan yang misalnya membuat pencatatan pengukuran posyandu. Membuat kartu pencatatan hasil pengukuran di posyandu, kartu ucap. Ini tahapannya ya, membuat desain kartunya, mencetak desain kartu, mensosialisasikan tata cara mengisi kartu, membagikan kartu posyandu kepada kader untuk diisi pada saat pelaksanaan posyandu. Ini garis-garisnya kok jadinya nggak kentara ya setelah di PDF. Jadi adik-adik ini sebentar sudah ada bayangan ya. Apa sih isu yang saya angkat berdasarkan hasil analisis isu yang dominan apa sehingga ada gagasannya. Ya, kemudian kegiatannya apa, sebutkan. Terus adik-adik nanti akan membuat tahapan kegiatan kaitannya dengan aneka ini ya. Ini. Ya, akuntabilitas, nasionalisme, etika, komitmen mutu. Ini kebetulan 55 ada. Ya, kenapa akuntabilitas di dalam mengidentifikasi data dan menarik kesimpulan gitu ya. Kenapa ini? Jadi nanti kita kerja sama-sama soal ini di room ini ya. Di room ini ya. Jadi setelah adik-adik menjelaskan, kemudian punya bayangan kegiatan, salah satu dari teman-teman nanti kita kerjasama di room ini, sehingga di dalam penugasan nanti juga sudah enak, gitu ya. Oke, saya kasih waktu 5 menit ya untuk apa kira-kira yang akan kita. Oke. Ya, 5 menit. Mohon izin saya snack dulu ya. Karena saya ini kalau sudah jam-jam 10 gini harus ya makan biskuit aja. Oke. Silakan dipikirkan dulu ya adik-adik ya. Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Ini yang kita pikirkan kayak permasalahan di tempat kita bekerja sesuai dengan profesi kita masing-masing, begitu Pak? Iya, permasalahan yang ada di tempat kerja kita, yang kita lakukan sehari-hari. Ya, misalnya tidak sesuai, sebetulnya di SK saya itu analis apa gitu ya. Ternyata saya ditempatkan di tempat lain gitu, nggak sesuai dengan SK. Yang kita buat adalah yang sesuai dengan pekerjaannya kita. Ya. Oke. Sebentar, saya istirahat sebentar.
adik-adik sambil mikir apa sih yang kira-kira gitu ya. Izin lapor, Pak. Halo. Iya. Teman anggota kelompok 3 atas nama Meti keluar, Pak, karena lagi ada gempa di bagian mana? Lagi ada apa? Ya, gempa, Pak, di Ampana, Pak. Ada gempa. Iya, Pak. Di Terasa Ampana, Pak. sampai di Palu juga, Pak, gempa. Iya, Pak. Makanya teman anggota kelompok 3 atas nama Meti tak keluar kayaknya itu, Pak. Mungkin lari dulu untuk sementara atau bagaimana, atau jaringan langsung hilang atau bagaimana, Pak, saya kurang tahu. Makasih, Pak. Di mana gempa? Di Ampana? Di Ampana, Pak. Barusan? Barusan, Pak. Ampana Iya, Pak. Kapan hari juga gempa ya, malam-malam itu ya? Iya, Pak, yang hari Senin malam. Bulan lalu ya? Iya, Pak, Senin malam. Habis maghrib, Pak. Iya. Oke, siapa yang duluan ya, menceritakan apa sih rencananya, kemudian kegiatannya apa? Satu aja ya, kegiatannya satu, kemudian tahapannya apa saja. Oke. Satu saja, satu kegiatan saja, kegiatan inti ya. Yang kira-kira saya kan ini hanya latihan, simulasi, tidak harus ini di rancangan, tidak. Jadi ini pemikiran-pemikiran. Siapa yang duluan, silakan. Nggak apa-apa kalau sama Bapak, kalau misalnya belum lengkap, kita lengkapi sama-sama, no. Kan namanya belajar, ya. Nggak usah malu, saya apa ini saya bilang, jangan begitu. Apa yang kita bisa kita ceritakan, kemudian teman-teman menambahkan, Bapak menambahkan. Ya, malah kita dibantu memikir, kan? Oke. Silakan Bu Ayu duluan, Jo, ya. Ya, ya gimana, baik. Bu Ayu? Ya, terima kasih atas kesempatan. Mohon izin memaparkan kira-kira isu apa yang mau diangkat sehubungan dengan profesi masing-masing. Ya, kebetulan saya berprofesi sebagai perawat di instalasi gawat darurat di IGD, Pak. Ya. Jadi isu yang ingin saya angkat itu adalah memaksimalkan jalur triase. Kalau di rumah sakit itu jalur triase itu, Pak, dia pengelompokan pasien yang masuk. Apakah ini pasien gawat sekali, setengah gawat, atau yang masih biasa-biasa saja, atau yang sama sekali sudah meninggal. Karena ketika kita menerima pasien, ada yang paling diprioritaskan, ada yang prioritas, dan seperti itu. Nah, terkadang pemanfaatan jalur triase ini terkadang terhambat oleh karena banyak keluarga pasien yang belum memahami jalur tersebut. Jadi keluarga pasien ini masuk saja. Padahal kalau sampai di IGD itu harus dilihat dulu kira-kira mana yang lebih prioritas. Tetapi terkadang kita terhambat dari pemahaman keluarga-keluarga pasien. Semua orang yang datang di rumah sakit ini ingin cepat-cepat tertolong. Ya, misalnya Bapak datang dengan keluhan sakit perut, terus ada misalnya saya masuk dengan keluhan sesak. Kira-kira dari sakit perut dan sesak ini yang mana yang paling membahayakan? Ya, tentu yang sesak karena dia berhubungan dengan jalan nafas dan bisa berakibat fatal kalau tidak cepat teratasi.
Ya, tetapi dari keluarga Bapak, oh tidak, saya mau ini Pak Yamin duluan, dia sakit sekali ini. Nah, sementara ini yang sesak tinggal ngap begitu tak bisa berkata-kata. Iya, ya, itu jadi salah satu tantangan terkadang yang kami hadapi di lapangan. Nah, kira-kira gagasan-gagasan apa saja yang perlu dilakukan sehingga masalah ini tidak terjadi. Kira-kira kegiatannya apa ya? Tentu yang pertama melakukan pendekatan, memberikan edukasi kepada keluarga-keluarga pasien bahwa jalurnya seperti ini. Nah, kemudian juga langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memasang poster atau petunjuk-petunjuk bahwa seperti ini jalurnya. Ya, menyediakan sarana, misalnya sarana dalam bentuk poster atau pemberitahuan bahwa pasiennya seperti ini, jalurnya di sini. Pasien yang begini, jalurnya di sini. Nah, sehingga kalau masalah ini tidak cepat diatasi, maka dampaknya adalah berpotensi untuk mengakibatkan keadaan fatal, yaitu mungkin bisa menghilangkan nyawa pasien kalau kita tidak bisa segera mengatasi. Ya, mungkin seperti yang terakhir, ya. Keterkaitannya dengan aneka dan terakhir. Ya. Keterkaitan edukasi dengan aneka. Ya, keterkaitan edukasi dengan aneka yang pertama adalah akuntabilitas. Ya, saya sebagai perawat tentu saya harus bisa melakukan tindakan seperti tadi mengelompokkan pasien karena saya bisa mempertanggungjawabkan. Ya, harus yang cepat tertolong yang sesak nafas dong. Ya. Nah, itu keterkaitan dengan akuntabilitas. Ya. Kemudian keterkaitan dengan nasionalisme, tidak membeda-bedakan. Misalnya Pak Yamin seorang dokter, terus saya ini yang sesak cuma masyarakat biasa. Nah, karena Pak Yamin ini dokter atau orang terkenal atau camat, bupati dan sebagainya, ya saya mendahulukan Pak Yamin. Sementara yang memerlukan pertolongan pertama itu yang sesak, yang orang biasa, ya yang gawat. Itu dari segi nasionalisme. Ya, kemudian kalau dari segi etika, tentu kita tidak bisa marah-marah juga sama keluarga Pak Yamin ini, ya. Tidak boleh, oh jangan, bukan seperti itu. Tetapi kita harus bisa lebih bersabar. Namanya orang membawa orang sakit, Pak, pasti panik. Memberikan pemahaman. Pasti ingin memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Tapi tugas kita bagaimana kita menjaga etika kita supaya pemahaman yang kita maksud ini, edukasi yang kita berikan ini bisa masuk ini ke keluarga pasien dan keluarga pasien bisa menerima dengan baik. Ya, itu dengan cara kita, Bapak, Ibu, seperti ini jalurnya. Mohon bersabar ya. Kita dahulukan dulu yang lebih membutuhkan. Baru nanti kita menangani Bapak ini. Nah, itu dari segi etika. Kemudian dari segi komitmen. Ya, kita harus berkomitmen sesuai dengan nilai-nilai ASN bahwa kita adalah harus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Itu tadi. Komitmen mutu itu meningkatkan pemahaman pasien terhadap triase itu, meningkatkan pemahaman itu sebuah komitmen, sebuah mutu ya. Menjadikan pasien berkualitas. Oke, itu yang tadi. Anti korupsi yang terakhir. Ya, anti korupsi ya itu tadi, jangan karena gratifikasi. Ya, gratifikasi. Oh, nanti kalau orang yang duluan, nanti pokoknya saya kasih naik jabatan misalnya. Karena saya orang berpengaruh. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya, demikian Pak. Mohon dikoreksi dan bimbingannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ayu. Itulah yang diceritakan Bu Ayu yang menjadi gambaran kita semua ya, gambaran adik-adik bahwa itulah ada isu. Kemarin sudah ada 3 isu diangkat yang dominan yang kita pilih. Sama nanti misalnya Bu Ayu jangan triase saja, yang 2 apa yang mendampingi ini. Walaupun di analisis isu itu kita sendiri yang memberikan nilai berdasarkan skala Likert. Kita sendiri yang memberikan dominan ini karena memang ini yang mendesak. Ya, nah, jadi tahapannya salah satu contohnya
dari permasalahan ini ada gagasan meningkatkan pemahaman pasien terhadap triase tadi ya. Nanti bahasanya Bu Ayu yang meluruskan ya. Nah, kemudian ternyata itu permasalahannya ya. Iya, saya paham itu. Kenapa saya duluan datang dorang yang dilayani gitu. Saya pilih-pilih sekali ini rumah sakit ini. Ya, sehingga itu terjadi dari mulut ke mulut seolah-olah rumah sakit ini pelayanannya tidak bagus ya. Padahal mereka nggak paham tentang itu tadi triase. Jadi itu bisa diangkat. Ya tinggal nanti dipertajam lagi. Lebih dirinci lagi gitu ya. Nah, karena adik-adik nanti tuntutannya juga harus mengenalkan IT ya. Ya adik-adik juga harus bukti fisiknya divideokan ya. Pada saat mengedukasi itu divideokan. Harus ada unsur-unsur IT-nya. Ya, kalau edukasi juga bisa juga ada tutorial itu di setel di TV, di ruang tunggu, bisa juga. Itu adalah bagaimana kemampuan kita mengaitkan IT ini dengan kegiatannya kita. Itu wajib loh, harus ada ya. Apa kegiatannya. Oke. Jadi alur itulah yang kita inginkan, yang seperti dijelaskan oleh Bu Ayu, isunya seperti ini, sehingga dari ya nah adik-adik juga bisa ceritakan permasalahan di tempat saya itu 1 ini, 2 ini, 3 ini, tapi yang dominan ini, sehingga punya gagasan ini dan kegiatannya seperti ini, salah satu kegiatannya saja. Kemudian tahapannya dari kegiatan edukasi seperti yang dicontohkan Bu Ayu ini keterkaitannya dengan aneka seperti ini. Tapi Bu Ayu tadi kan belum merinci kegiatannya lagi karena lisan kan, nanti kalau sudah tulisan pasti ada rincian. Jadi satu kegiatan itu adik-adik minimal 3 tahapan ya. Di dalam satu tahapan minimal 3 nilai. Kita ingat-ingat, di dalam kegiatan minimal ada 3 tahapan kegiatan. Di setiap tahapan kita kaitkan dengan minimal 3 nilai. Kalau adik-adik hanya 2 itu namanya kurang berupaya mencari keterkaitan antara nilai dengan tahapan. Nah, kalau 5 bisa ya syukur gitu. Tapi kan ada yang dominan. Ya, yang dominan misalnya nggak terlalu dominan ya 4 saja deh. Atau 3 saja tergantung dari kegiatannya kita ya. Minimal 3. Oke, sekarang yang dari Bapak-bapak mewakili cerita Pak Fahmi atau Pak Pak siapa panggilannya ini? Pak Al-Kautsar ini siapa? Pak. Biasa dipanggil Al, Pak. Oh, Al saja ya. Ya, sudah. Silakan Pak Al, kira-kira apa yang akan diangkat ya, silakan. Mungkin untuk isu yang mau saya angkat. Mulai dari isunya isu yang di tempat kerjanya Bapak apa-apa. Isu yang mau saya angkat di tempat kerja saya yang berhubungan dengan profesi saya sebagai fisioterapis. Fisioterapis. Iya Pak. Apa namanya? Kurangnya pasien fisioterapis yang ada di rumah sakit yang mungkin disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat di daerah Wakai tentang pentingnya fisioterapi untuk kesehatan baik yang muda maupun mulai dari yang bayi sampai yang lansia. Ya. Karena saya potong ya. Ya Pak. Saya potong. Ya Pak. Ya bagusnya di luar. Bapak di mana? Di rumah sakit? Di rumah sakit Pak. Oh, rumah sakit ya. Iya Saya Pak. pikir puskesmas. Kalau di puskesmas keluar bagus ya. Ikut posyandu. Iya Pak. Saya di rumah sakit Pak. Rumah sakit. Kalau di rumah sakit gimana itu?
Lanjut saja, lanjut. Iya, kan kalau di rumah sakit itu fisioterapi masuk rawat jalan dia, Pak. Masuk dia sama buka kantornya dengan poli. Berarti anunya edukasinya atau penyuluhannya di rumah sakit ya? Iya, Pak. Jadi kalau untuk edukasinya mungkin masalahnya, Pak, kita mau edukasi di rumah sakit. Bagaimana ya? Masalahnya pasien yang tidak ada, Pak. Jarang bahkan pasien fisioterapis. Iya, Pak. Bagaimana kalau jemput bola, Pak? Nah, itu makanya saya mau rencana, saya mau bagaimana? Kan kalau di pulau itu kita bergaul, Pak, toh? Kita bergaul. Iya. Jadi saya kalau kayak contoh kayak nongkrong di, maksudnya kan ini kalau tidak ada kegiatan, biasanya rumah sakit duduk dengan teman-teman kan. Saya rencana mau perkenalkan itu fisioterapis bagaimana, toh? Fisioterapis bagaimana, penyakit-penyakit apa saja yang wajib untuk di fisioterapis. Nah, terus kepada masyarakat. Jadi secara umum saja ya? Iya, Pak. Secara umum saja karena ya? tidak bisa saya mau edukasikan ke pasien yang ada di rumah sakit, karena memang pasiennya yang jarang. Kalau secara umum ke puskesmas? Maksudnya gimana ya? Saya nggak tahu persis itu hubungan kerja antara rumah sakit dengan puskesmas. Tetap ada rujukan, bisa rujukan dari puskesmas. Iya, rujukan dari puskesmas, Pak. Tetap rujukannya dari puskesmas. Saya kalau Bapak mengadakan penyuluhan ke puskesmas, puskesmas itu boleh ya, boleh, harusnya boleh, Pak. Karena boleh, tetap ya? Rujukan fisioterapis dari puskesmas. Jadi menyuratnya ke dinas ya, ke dinas dulu. Cuman maaf Pak, saya potong. Cuman yang jadi masalah lagi, fisioterapis itu membutuhkan dokter untuk bisa klaim BPJS. Jadi pasien yang mau fisioterapis harus bayar umum, karena mereka tidak akan bisa gunakan BPJS-nya. Begitupun yang terjadi di Rumah Sakit Ampana. Rumah Sakit Ampana kalau tidak salah sampai sekarang belum ada dokter rehab mediknya, Pak. Oh, gini aja supaya nggak repot. Bapak penyuluhannya di rumah sakit aja dengan pasien yang ada. Iya, makanya saya bilang begitu, Pak. Iya, Pak. Jadi mau saya rencana kayak saya penyuluhannya kayak ke teman-teman. Jadi istilahnya kan bagaimana saya perkenalkan itu fisioterapis, bagaimana. Jadi kalau kayak biasa ada orang tuanya yang kena stroke cuma cuma disimpan di rumah atau obat di puskesmas, karena kan mungkin puskesmas juga tahu rumah sakit tidak ada dokternya. Ya, itu kan person ya, selain yang Pak. Umum juga person yang Bapak. Iya, Pak. Oke. Jadi rencananya saya begitu, memberikan edukasi. Jadi kegiatannya dibuat yang menarik. Iya, Pak. Jadi saya kayak dengan tahapan-tahapannya ya. Iya, Pak. Karena ini mata agenda 2, coba Pak Al kaitkan dengan aneka kegiatannya Bapak tadi. Untuk aneka ya, terkait dengan apa yang saya ingin lakukan itu harus penuh dengan tanggung jawab. Jadi itu semuanya saya lakukan dengan penuh tanggung jawab secara profesional, sesuai dengan profesi. Apa yang saya dapatkan pada saat perkuliahan, saya terapkan semuanya, tidak semena-mena cuma promosi, tapi tidak dilakukan secara maksimal. Dan transparan, dilihat sama orang. Dan ini ada kaitannya juga dengan anti korupsi. Jangan sampai saya begitu, maksudnya bagaimana ya Pak? Kan biasa ada orang yang saya rencana mau kasih fisioterapis kepada keluarga teman. Toh saya perkenalkan itu fisioterapis, saya kasih secara gratis toh. Setelah itu saya saya anjurkan tidak dia untuk biaya. Iya, setelah itu saya anjurkan lagi untuk ke rumah sakit. Jadi ke rumah sakit berobat, karena otomatis di rumah sakit alatnya lebih lengkap. Iya. Nah, begitu Pak. Jadi itu saya lakukan secara transparan. Maksudnya itu kayaknya itu sudah masuk dengan anti korupsi Pak, atau bagaimana? Mungkin bisa dibantu untuk nasionalisme.
tetap dilakukan konsultasi. Ya, Siapa saja konsultasi. yang sakit, Iya, yang Bapak betul. tahu sakit. Iya. Konsultasi baru dilakukan. Saya saling menghormati, tidak membeda-bedakan yang kaya, yang miskin, yang agama, suku beda, saya tidak. Pokoknya semuanya sama. Penangannya sama, tindakannya sama untuk kasus yang sama. Iya. Terus Jadi Pak Al bagus juga sih sistem informasi. Iya, Pak. Judulnya itu sistem informasi. Jadi informasi, Pak. ya bukan hanya penyuluhan sih, sistem informasi. Orang Jawa bilang gepuk tular itu loh ya, sistem informasi. Bagaimana itu, Pak? Kemudian yang tahu silakan. Sistem informasi ini bahwa di sini ada fisioterapi iya, bagi iya, siapa Pak. saja Pak. yang. Nah, itu sudah maaf Pak, saya potong. Itu sudah saya lakukan. Iya itulah, tapi kan di aktualisasi ini boleh juga dicontohkan lagi. Iya, makasih. Nah, bagi siapa yang kasus-kasus fisioterapi silakan datang ke rumah sakit. Iya, Pak. Gitu. Saya dalam bentuk apa terserah Bapak nanti ya. Iya, Pak, karena lewat Facebook atau lewat mana terserah. Iya, Pak. Itu sudah kebetulan sudah dilakukan saya dengan teman sejawat di ruangan. Saya sudah lakukan itu, bikin brosur. Kan di Rumah Sakit Umum Daerah Wakai itu ada Facebook, fanspage untuk bisa dilihat oleh masyarakat. IT-nya. Iya, jadi di situ IT-nya ya lewat Facebook kah, WhatsApp kah, atau apa yang lainnya. Jadi itu brosurnya saya posting di Facebook. Jadi dengan contoh-contoh kasus yang maksudnya dengan kasus penyakit yang di fisioterapi. Jadi jangan sampai ada kasus yang tidak bisa di fisioterapi, pasiennya datang. Jadi contoh-contoh kasusnya juga di situ tuh dicantumkan. Jadi yang begini yang wajib untuk di fisioterapi. Dan untuk nilai etikanya semuanya saya lakukan ya tentu dengan itu wajib lah untuk kita sebagai tenaga kesehatan dengan sopan, santun, ramah. Pokoknya komunikasinya diperbaiki, saling menghormati, begitu Pak. Untuk komitmen mutunya itu tindakan semua yang saya lakukan secara secara efektif dan kreatif. Jadi bagaimana caranya saya supaya bisa lebih kreatif dan efektif untuk mendapatkan mutu, kualitas dalam penanganan. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya paparkan. Iya, oke. Iya, sudah ada bayangan. Makasih Pak. Iya Pak. Oke, makasih. Iya Pak. Saya ingat tahun 2018 itu saya juga membimbing adik-adik di perawat di Rumah Sakit Wakai juga. Waktu itu masih tatap muka, jadi mungkin sekarang sudah jadi seniornya adik-adik yang sekarang ya. Iya Pak. Kakak-kakak 4 tahunnya. Iya, 4 tahun yang lalu. Iya, senior gitu ya. Iya, kalau Ibu Dr. Willy sih kenal juga sih. Kan belum lama sebelum COVID itu beliau PIM 3 di Palu ya. PIM 3. Oke, terima kasih Pak Al ya. Ya, sama-sama Pak. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan Pak Al ya, bisa sistem informasi, bisa jemput bola. Jadi saya berharap adik-adik kegiatannya yang kreatif ya, jangan kegiatan yang biasa-biasa saja. Siap. Dan Kasih, selalu Pak. dikaitkan dengan ya sama-sama. Kegiatan-kegiatan kreatif jangan yang biasa-biasa saja. Kalau ya melihat referensinya orang harus nambah, kayaknya ini biasa-biasa deh, saya akan lebih mewarnai lagi lah, tidak harus yang mewah, yang mahal, tapi dengan yang sederhana tapi menarik. Oke, dan sekali lagi di aktualisasi itu jangan menyulitkan diri ya, yang penting masuk kriteria ini ya. Oke, dan tidak sederhana dan tidak menyulitkan diri ya. Oke, menarik. Tapi saya yakin adik-adik ini kan adik-adik milenial ya. Kalau soal video, soal
yang IT itu jago-jago pasti. Yang lain dengan generasinya Bapak ini generasi kolonial kan, hanya pengguna saja Facebook ya. Facebook Bapak nggak punya Facebook ya. Zoom, kemudian share screen. Bapak nggak mau masuk Facebook karena waktu itu sudah merasa tua. Masa tua Bapak Facebook? Yang cukup saja, WA sama internet sudah, dengan teleponnya penting-penting. Jadi kalau Bapak latihan, minta tolong. Ini juga apa yang kita lakukan tidak harus kita kerjakan sendiri. Ya. Kita ada manajemen namanya. Ya, kayak Bapak kan nggak mungkin bisa bikin video, misalnya micro teaching kan, mengajar. Kan dinilai gitu ya, misalnya ikut workshop Latsar ini. Kan sebelum ngajar adik-adik saya diajar dulu sama LAN gitu ya. Harus bikin video micro teaching, ambil materi apa gitu, misalnya WOG. Ya, atau kalau aneka saya ambil anti korupsi. Ya sudah. Micro teachingnya ini pada saat saya ngajar yang 10 menit itu, adik-adik yang milenial ini yang memvideokan saya gitu, dia yang edit sampai jadi gitu ya. Itu namanya manajerial. Jadi ketika kita tidak mampu, jangan gini, saya sebetulnya mau bikin kegiatan ini tapi saya nggak bisa. Jangan menyerah, ada orang lain yang bisa membantu kita. Jadi kalau bapak-bapak itu biasa lebih bagus ininya ya, bikin video gitu dibanding ibu-ibunya. Tapi sekarang rata-rata ibu-ibu juga pinter-pinter bikin video anak-anak sekarang ini. Ya, itu sebagai gambaran. Saya nggak bisa lakukan, minta tolong teman yang pintar. Tidak apa-apa, tidak mengurangi nilai. Justru itu kita tahu memanajemen ini, manajemennya kita jalan gitu. Ya, oke. Oke, satu lagi. Siapa yang mau? Silakan. Ini 44 ya, kurang 16 menit lagi. Ya, silakan satu lagi. Siapa yang mau share? Mau sharing? Siapa? Oh, silakan Ibu Agnes, silakan. Baik, terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perawat gigi Pak. Iya, gizi ya. Gigi? Gigi Pak, gigi. Oh, gigi, ya. Iya Pak. Kalau di masalah di tempat kerja itu Pak, pertama kami awal kami masuk itu Pak, enggak ada apa-apanya di dalam. Jadi alat-alat saja enggak ada alat. Jadi kami itu berusaha menyediakan dengan cara ya kita minta pada pimpinan mengadakan satu-satu sampai akhirnya terkumpul satu persatu sampai ada bisa melakukan praktik di tempat saya bekerja dan itu membutuhkan waktu. Kendalanya Pak sudah ada apa tapi ada beberapa mesin misalnya tidak jalan begitu Pak. Itu sejujurnya sangat mengganggu karena kita tidak bisa memberikan pelayanan secara maksimal Pak. Gitu. Saat ada pasien datang dengan keluhan ini bisa kita tangani tapi dengan terkendala punya alat bahan jadi pasien itu pulang hanya pelayanannya tidak maksimal. Kita tidak bisa membuat secara baik. Kemudian untuk hubungannya dengan aneka, akuntabilitas
layanan itu jadi kurang efektif dan efisien. Baru datang pasien dengan terus nasionalisme. Kita memang harusnya tidak memilih-milih pasien, Pak. Tapi ketidaktersediaannya alat, misalnya ada kasus gigi berapa yang harus dicabut, itu kan alatnya harus ada namanya menggunakan bur. Nah, kalau cuma pasien anak-anak, Pak, hanya dengan tang biasa bisa kita lakukan, tapi kalau untuk orang dewasa itu biasanya alatnya harus lebih banyak, Pak. Begitu, karena pasti ada kendala-kendala yang tahu mau terjadi. Jadi orang di rumah sakit itu bukan apa, kadang juga masih melakukan praktek itu terus secara maksimal, tapi tidak bisa maksimal karena itu kekurangan, banyak yang kurang. Gitu, Pak. Oke, sudah? Lagi? Iya. Terus apa lagi? Coba silakan, masih ada. Sudah, Bu Agnes? Sudah, Pak. Atau masih ada lagi yang mau disampaikan? Silakan. Sudah, Pak. Itu dulu. Oke, terima kasih. Dari kasus Bu Agnes tadi, karena fasilitasnya belum lengkap, jadi Bu Agnes bisa identifikasi pasien, ya, di rumah sakit, Bu Agnes nih. Iya, Pak, di rumah sakit. Rumah sakit. Wakai, Pak. Ya. Oke, di rumah sakit. Ya, bagaimana caranya Bu Agnes ini mengamati gitu ya, mengamati di lingkungannya, ya. Karena peralatan kurang, lebih bagusnya Bu Agnes buat kegiatan yang pencegahan. Ya, misalnya perawatan ini gigi untuk anak gitu ya. Tapi kalau ke sekolah ini kayaknya masih masih WFH ya, anak-anak sekolah ya, di Wakai. Yeah. Pak, kalau untuk turun ke sekolah memberikan pencegahan seperti penyuluhan, biasanya itu dari puskesmas, Mak. Iya ya, rumah sakit ya. Iya, kami hanya menerima rujukan dari puskesmas, Pak. Jadi kasusnya ya seperti Pak Al tadi, Bu. Ibu membuat ini secara umum di Wakai itu kan ada data tentang bagaimana tentang kesehatan gigi. Dari sisi apanya yang banyak kasus, itulah yang Ibu angkat untuk pencegahannya seperti apa. Jadi judulnya lebih ke pencegahan, misalnya. Ya. Pak, mohon maaf saya ada mengajar, Pak. Ya, iya, bentar ya. Ya. Oke, ya nantilah sambil jalan difikirkan itu, karena dari ceritanya tadi peralatannya kan kurang, jadi Bu Agnes cari data tentang bagaimana kesehatan gigi, kasus apa yang menonjol, itulah yang diangkat di dalam aktualisasinya nanti, misalnya edukasi tentang pencegahan pulpitis ke apa, istilah-istilah tentang kesehatan gigi, yang mana yang harusnya disebarluaskan ke masyarakat, mirip-mirip dengan Pak Al tadi, karena posisinya Ibu di rumah sakit. Ya, oke. Untuk, ya, ada lagi 5-9 menit lagi. Penugasan ya, untuk penugasan. Jadi yang pertama ini mungkin adik-adik sudah baca di kolom chat, adik-adik mencari kasus ya, mencari kasus, kemudian mengidentifikasi keterkaitannya dengan aneka. Ya. Nanti disepakati, dibagi di dalam 2 kelompok, kelompok 1 dan 2 mencari kasus. Ya, kasus apa saja, kemudian kita kaitkan dengan nilai-nilai. Boleh juga kita
lihat di sekitar kita, misalnya di pasar, di Wakai itu, misalnya masih banyak sampah-sampah yang bertumpukan. Boleh juga kasus itu diangkat. Kenapa begitu? Karena identifikasi permasalahan, no? Karena pemerintahnya belum ini, karena masyarakatnya tidak sadar, belum sadar. Kemudian dihubungkan dengan nilai-nilai. Ya. Ya, bagaimana nilai-nilai itu menyangkut kita ya, bukan orang lain. Ya. Bagaimana akuntabilitas kita ketika melihat sampah ini, apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Dari sisi etika, bagaimana kita mengkomunikasikan dengan orang-orang yang ini petugas sampah, gitu ya, persampahan, orang dinas lingkungan. Nah, seperti itu nanti keterkaitannya dengan aneka, ya, 2 kelompok. Kemudian nanti ketika 2 hari yang akan datang kita ketemu lagi kan, ya, adik-adik sudah bisa cicil di tugas individunya, ya, sudah harus fix kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan tahapannya dengan nilai-nilai anekanya, sehingga pada saat rancangan nanti adik-adik sudah siap, saya sudah siap nih, gitu ya, dengan kegiatan dan tahapannya. Ya walaupun nggak sampai 5, kalau adik-adik bisa lengkap, sudah bisa lengkap ya nggak apa-apa. Tapi itu nanti setelah pertemuan yang kedua, sesi kedua ini, kita akan mengeksplor hasil kerjanya adik-adik 2 kelompok, kemudian kita menuju ke penugasan individu. Ya. Dengan individu nanti saya kasih contoh yang ini. Nah, kemudian pertemuan yang berikutnya adik-adik sudah siap, yang 6 jam itu sudah siap masing-masing mempresentasikan aktualisasinya yang akan dibuat di rancangan. Ya, oke, masih ada waktu 6 menit, ada yang ditanyakan adik-adik? Ya. Atau mau menceritakan ini, apa yang dipikirkan tentang rancangannya, silakan. Sambil menunggu waktu, siapa yang mau? Silakan. Ayo isi waktunya. Silakan Ibu Musdalifah. Ya, terima kasih Pak. Mohon izin, saya mau silakan bertanya sebentar. Begini Pak, saya sudah punya rancangan mengenai aktualisasi yang akan saya angkat, tapi saya masih bingung Pak, soalnya permasalahan di tempat tugas saya di Debiti itu Pulau Togean, Kecamatan Togean. Saya kan berprofesi sebagai sanitarian pelaksana Pak, atau kesehatan lingkungan. Terus di Lebiti Pak, ada beberapa kasus yang mengenai kesehatan lingkungan. Yang pertama itu banyaknya tingginya angka stunting, Pak. Karena tingginya angka stunting dilihat dari faktor gizi dan kesehatan lingkungannya dan pola asuh orang tuanya, Pak. Begitu. Karena memang saya lihat di Kecamatan Togean itu, Pak, sanitasi lingkungannya buruk sekali. Kalau mungkin kita kebiasaan di perkotaan ada membersihkan lingkungan, kerja bakti, gotong royong. Tapi kalau di sana Pak, saya lihat sampahnya berserakan. Terus yang kedua sampah pinggir Pak, laut itu. Iya. Walaupun di daratan Pak, ada yang rumah punya halaman, sama seperti itu, sampahnya juga berserakan, tidak dibersihkan. Terus Pak, yang kedua juga permasalahannya ini mengenai limbah medis di puskesmas. Di sana kan limbah medisnya belum ini Pak ya, belum ada pihak ketiga yang, kalau kita kan kesehatan lingkungan, limbah medis itu harus ada pihak ketiga yang bisa mengelola limbah medis kerjasama antara dinas kesehatan terkait Pak. Jadi di sana di puskesmas kita masih pakai cara-cara inovasi sendiri untuk meminimalisir limbah medis, misalnya jarum suntik Pak, kita larutkan dengan
air yang diberi tingkat keasaman tinggi biar jarum suntiknya cepat korosif, Pak, begitu. Terus Pak juga ada permasalahan mengenai ini Pak, apa? Sampah yang di laut, Pak. Sanitasi lingkungan yang sangat buruk. Rata-rata di sana buang sampahnya semuanya di laut, Pak, karena tidak ada dari pemerintah desa yang menyediakan tempat sampah sementara untuk masyarakat. Jadi masyarakatnya juga masa bodoh dengan buang sampah di laut. Jadi dari ketiga permasalahan ini, Pak, kira-kira permasalahan yang kan Bapak bilang tadi kita ya? Yang kedua tadi tentang ini Pak, limbah medis. Oh iya, limbah medis. Penanganan limbah medis, iya. Dan petugas juga Pak, yang petugas apa tadi bersih-bersih itu apa itu namanya? Cleaning service. Iya, cleaning service. Maksudnya belum terlalu mahir dia memilahkan sampah itu. Memilah sampah medis, Pak. Biasanya sudah tersedia tong sampah dengan keterangan, tapi masih ada saja sampah medis yang masuk di sampah, misalkan sampah organik, begitu, Pak. Jadi, Pak, dari 3 permasalahan ini, kan Bapak bilang tadi, pilih masalah yang sederhana dan jangan menyulitkan diri. Kira-kira saya bertanya sama Bapak sebagai orang yang sudah berpengalaman, dari 3 permasalahan ini yang mana bisa saya angkat untuk bahan rancangan aktualisasi, Pak. Terima kasih ya. Makasih. Jadi kalau sampah agak sulit ini, harus menghubungi koordinasi dan sebagainya. Baru responnya masyarakat belum tentu ada. Itu kesulitannya di situ. Kalau stunting bisa saja judulnya stunting dalam segi gizi, ditekankan di gizinya ya. Nanti kalau judul itu bisa disingkat akronim dan sebagainya. Intinya judulnya stunting dalam gizi gitu ya. Dari sisi gizi. Jadi judulnya harus ada gizinya, tapi bukan stuntingnya yang ditekankan. Bagaimana mengantisipasi, mencegah supaya penurunan ini stunting ini menurun melalui upaya perbaikan gizi. Ya, itu lebih enak Bu Musdalifah. Kemudian limbah medis juga boleh sih pemahaman, cuman ini hasil ya prakteknya aja bahwa cleaning service diberi arahan, kemudian orang-orang internal puskesmas mestinya. Ya, tapi kalau yang lebih luas manfaatnya tadi stunting dalam sisi gizi, ya, dalam perspektif gizi gitu ya. Itu lebih menarik orang jadi tahu salah satu upaya dari sisi gizi untuk menurunkan stunting ini. Ya. Maaf Pak, tapi bisa saya ambil itu karena profesi saya kan kesehatan lingkungan. Bukan gizi, Pak. Bukan nutrition. Saya pikir gizi tadi. Aduh, stunting agak susah ya. Berarti yang limbah medis tadi itu berarti. Ya, bikin edukasi, bikin praktek, simulasi. Ya, kalau boleh ya tadi yang dibilang ada penanganannya tadi. Nanti minta saran dari teman-teman. Secara SOP benar nggak penanganannya itu? Selama ini belum ada penanganannya, Ibu Musdalifah menangani limbah medis itu supaya cepat tadi korosif tadi. Apakah memang ada petunjuknya di SOP-nya ada seperti itu, tapi belum dilakukan. Nah, Bu Musdalifah lakukan itu, malah bisa. Kalau gitu yang ketiga dan limbah medis itu, tapi harus ada warnanya, penanganannya seperti apa. Seperti yang Ibu Musdalifah ceritakan tadi, korosif itu benar nggak sih sebetulnya secara lingkungan itu, benar nggak sih secara lingkungan penanganan limbah medis itu seperti apa? Ya, nanti dicari-cari ya caranya seperti apa. Bisa pakai metode A, pakai metode B, gitu, pakai metode C, malah lebih bervariasi. Ya kesananya. Saya pikir tadi gizi stunting tadi. Aduh, kalau lingkungan agak berat juga.
hubungannya dengan sampah-sampah itu harus Pak Camat itu yang bikin aksi perubahan itu kalau sampah-sampah. Kalau Ibu Musdalifah berat, nanti berat di koordinasinya. Karena ya kecuali hanya penyuluhan boleh, penyuluhan tentang ini hidup sehat perilaku hidup sehat boleh juga. Kalau hanya penyuluhan tadi yang sampah, tapi kalau penanganannya agak sulit. Bisanya sampah jadi pupuk organik boleh ya kalau ke arah sana. Kalau yang ya bisa saja sih diambil yang kecil-kecilnya, penyuluhan tentang sampah, bagaimana perilaku hidup sehat, kemudian sampah menjadi organik, pupuk organik boleh juga, atau pengolahan sampah nggak ada alat-alatnya sih. Ya, mana yang lebih mudah kalau limbah medis tadi harus ada poin yang Ibu ceritakan perlakuan tadi, harus ada salah satu perlakuan pakai metode A, B, atau C. Itu menarik, tapi kalau nggak ada cuman memisahkan limbah medis itu kurang menarik menurut saya. Kalau cuman hanya misah-misahkan penyuluhan itu ya biasa aja, tapi harus ada yang ketiganya ada perlakuan. Kalau sampah tadi penyuluhan dengan ini pupuk organik, ya pengolahan sampah jadi pupuk dengan memisah-misahkan actionnya, memisah-misahkan sampah itu actionnya yang organik jadi pupuk. Berarti 2 dengan 3 kalau stunting nggak usah, Mbak. Sudah 3 judul juga sampah 2. Limbah medis juga 1, berarti sudah 3 judul. Yang tentang sampah tadi yang pertama penyuluhan tentang sampah, yang kedua membuat pupuk organik. Kan orang lingkungan, yang ketiga limbah medis tadi. Nanti yang dominan yang mana terserah Ibu Musdalifah. Oke. Oh, Pak Al mau nanya lagi, silakan Pak Al. Ya, makasih Pak, izin bertanya. Pak Al Raizel. Ya, izin bertanya Pak, Ya. untuk tugas ini kan yang dikasih ini hari Pak, tugas kelompok ya Pak. Ya. Untuk batas pengumpulan tugas kelompoknya kapan itu Pak? Pokoknya besok malam ya. Ya Pak. Ya. Batas pengumpulan tugasnya Pak. Ya. Ya, besok malam. Oh, besok malam Pak ya. Jam 12 sampai jam 12. Oh, berarti besok ya, malam. Malam kalau menutup enggak hari ini? Oh, nah, berarti besok malam terakhir Pak ya, tanggal 27 malam. Akhir kalau boleh hari ini diselesaikan hari ini ya. Makasih Pak. Ya, saya ada toleransi ya. Cuman secepatnya ya. Ya, makasih Pak. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, waktunya sudah habis ya. Pak Rizky tadi muncul sebentar loh ya. Oke. Ada lagi sambil menunggu kita dikembalikan ke room besar. Kita sampai jam berapa, Kak? Sampai jam Sampai 11, jam... Pak. Oh, 11 ya. Mohon izin Pak, mau bertanya. Ya, ya silakan. Iya, berarti besok kita belajar mandiri ya Pak ya? Ya, itu tadi mengerjakan tugas kelompok dengan nyicil-nyicil tugas individu. Ya. Tapi yang untuk tugas individu dilihat di mana Pak? Soalnya untuk yang besok saya lihat hari ke-8 baru kelompok itu belum ada. Iya, memang baru kelompok ya. Iya, Nanti baru kelompok setelah sesi kedua baru individu.
Iya. Maksud saya kalau ada kesempatan, ya. Tapi kan belum dikumpul, gitu ya. Tapi yang Iya. harus diselesaikan adalah tugas Tugas kelompok dulu. Oke. Iya. Baik, Pak. Jadi sesuai dengan petunjuknya di Kolabja. Oke Pak Rizky, makasih Pak Rizky. Pak Rizky tadi Pak Rizky sudah Pak. Sudah 2 kali nongol. Siapa Pas nih? tanya lagi teman-teman, pas nongol nanya lagi. Oke, makasih Pak Rizky. Makasih Siap. adik-adik. Makasih Pak. Oke, kita akan kembali ke breakout room sekitar 1 menit lagi. Pak Rizky, permisi Pak. Iya. Atas nomor telepon nama lagi? tidak Pak, atas nama aku nih tidak masuk kayaknya itu Pak. Mungkin karena gempa atau bagaimana? Gempa. Oh iya Pak, makasih Pak. Kita berdoa saja untuk teman-teman tidak terdampak. Ya Pak. Meti, bagaimana kabar di sana Meti? Cuma pakai HP ini, lampu mati, wifi mati. Di luar terang, jadi tinggal tunggu lari. Kencang sekali Pak. Iya, di luar saja Mei, jangan di dalam. Di mana? Di Ampana atau di? Di Ampana saya. Baru Ibu Ayu di mana? Di Wakai. Saya di Pendolo. Sekarang. Oh, saya juga tidak terlalu, cuma